Seperti biasa, kita ke overview dulu ya, membahas apa yang akan kita bahas untuk minggu ketiga. Jadi untuk minggu ketiga ini nanti kita membahas tools draw dan tools modify seperti biasa. Nah, di sini ada tambahan, kita udah mulai masuk dimension sehingga kalian mampu menyelesaikan gambar kerja denah lengkap. Jadi di mana komplit di situ sudah ada dimension sama grid juga. Jadi topik bahasannya secara detail adalah untuk draw tools nanti kita membahas circle, polygon, head sama multi-text. Kemudian untuk modify kita bahas array, offset, dan ini penting ya, ini kita sudah mulai masuk ke dimension dan bagaimana cara kita membuat dimension style sendiri. Kemudian ada match properties juga. Nah, kemudian ini sudah saya siapkan file latihan AutoCAD. Jadi file yang saya bahas di sini nanti kalian bisa coba sendiri, kalian download, kalian latihan. Kemudian, nah, minggu ini saya tidak memberi sebuah tutorial video karena sama ya, video pertama sama video kedua itu sama tutorialnya. Yang saya berikan sekarang tutorialnya adalah dalam bentuk PDF. Jadi di sini tutorial ini saya buat khusus untuk bagaimana membuat dimension style. Karena memang dimension style ini settingannya cukup banyak. Jadi saya kira paling penting adalah kalian harus punya tutorial dalam bentuk PDF di mana kalian bisa ngecek sendiri nanti. Jadi di pertemuan ketiga tidak ada tutorial video, yang ada adalah tutorial dalam bentuk PDF khusus untuk dimension style. Nah, kemudian di minggu ketiga ini saya sudah keluarkan tugas ya. Kalau kemarin kan masih exercise sebagai syarat untuk absen di minggu berikutnya. Nah, jadi di sini ada tugas 1A. Kenapa 1A? Sebenarnya tugas ini lengkapnya ya, tugas itu lengkapnya ada denah, ada tampak 2, terus ada potongan 2, kemudian ada denah pondasi. Tapi saya nggak share langsung ke kalian. Jadi saya bagi 50% saya share hari ini, minggu ini, nanti dikumpulkan minggu depan sebagai absen juga. Jadi sebenarnya seperti yang biasa kalian lakukan gitu. Cuman di sini selain ada denah juga ada tampaknya ada 2 ya. Jadi ini yang target minggu ini yang kalian harus selesaikan minggu depan sebagai tugas 1A dan sebagai absen. Nah, tugas 1A 1B itu nanti nilainya 20% dari total nilai. Jadi kalau kalian absen dari tugas ini ya lumayan sangat mengurangi nilai ya. Kemudian untuk seperti biasa ya, nanti dikumpulkan di Google Drive di tutor masing-masing. Saya sudah bikinkan satu folder namanya tugas 1A di situ. Kemudian di sini ada data dari denah sama tampak. Nah, kali ini kalian harus print. Kenapa kalian harus print? Karena di data tampak ini kalian mulai belajar untuk mengukur ya, karena datanya tidak lengkap ya. Kenapa tidak lengkap? Memang saya sengaja tidak lengkap seperti ini ya. Ini kan posisi jendela dari bawah ke atas kita nggak tahu berapa. Jadi oke. Harus diukur manual ya Bu ya? Iya, jadi belajar mengukur manual ini Pak Yusuf. Anak-anak kan selama ini taunya kan datanya adalah data dari saya dan mereka sangat ya udah datanya ini saya masukkan. Oke, kali ini kita belajar untuk mengukur manual. Jadi untuk mengukur manual, sebentar ya, ini kok ada sesuatu. Oh udah. Mengukur manual, jadi nanti kalian harus print PDF itu actual size ya. Kalau tidak actual size nanti skalanya salah, skalanya tidak betul. Nah, skala ini, tugas ini skalanya 1:100. Skala 1:100, jadi kalau kalian mengukur 1 meter atau 1000 mili sama dengan 1 senti. Jadi kalau kalian mengukur 3 cm artinya 3 meter atau 3000 mili. Jadi kalau kalian mengukur 2 mili artinya 200 mili. Jadi seperti itu. Nanti kita konsultasi aja dengan para tutor. Pak, saya bingung ini berapa senti
berarti di AutoCAD-nya berapa gitu. Jadi kita mulai belajar untuk menggambar dengan data minim, tapi data minim itu berskala. Karena kalau di desain uh, akurasi gambar itu sangat penting ya. Nanti kita latihan. Jadi kalian nggak usah panik. Ya kita ini kan waktunya jedanya seminggu ya. Jadi nanti sambil jalan saya selalu terbuka untuk pertanyaan dari kalian ya. Begitu. Jadi ini aja sih, kita langsung ke materi ya. Ke materi, jadi saya share untuk AutoCAD-nya. Kira-kira format printnya pakai kertas apa ya, Bu? A4, Pak. A4 ya? Iya, saya enggak A3 karena untuk memudahkan print di rumah. Kan print di rumah rata-rata kan formatnya nggak ada A3 ya, A4. A3 kan biasanya untuk office ya. Jadi saya berikan nanti semua tugasnya dalam format print rumah A4. Ya, begitu Pak Yusuf. Tapi ya nanti mungkin kalau kebingungan dengan cara mengukur skala nggak apa-apa, kita belajar bareng, nanti kita siap untuk ya Pak Yusuf ya, kita siap untuk membimbing untuk membaca skala gitu ya. Iya. Oke, kita ke AutoCAD-nya, jadi nggak pakai overview banyak-banyak ya tulisan, kita langsung ke AutoCAD-nya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita membahas lanjutan dari tools. Jadi ada tools drawing dan ada tools modify. Oke, kita langsung aja ke tools drawing, yaitu circle. Mohon maaf Pak Yusuf, ini udah kelihatan AutoCAD-nya? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ilan. Masih ilan, sebentar kalau gitu. Bentar. Oke ya. Jadi kita langsung ke tools. Yang pertama adalah tools drawing. Tools drawing ini kan udah kita pelajari ya kemarin. Line sudah, multi line, polyline dan sebagainya. Jadi pelan-pelan kita ke ya. Oke, kita ke circle dulu ya. Jadi circle itu kita membuat sebuah objek lingkaran, tapi di AutoCAD ini ada beberapa cara ya. Perintahnya ada di draw circle. Nah, ini ada beberapa cara, nanti saya berikan ya. Ini satu persatu. Oke, nanti saya usahakan begitu selesai saya akan coba edit supaya kalian bisa belajar lagi dari pertemuan hari ini. Oke, jadi circle yang pertama itu kalian bisa masuk ke ribbon, ini ada tanda panahnya juga, ini sama ya, poinnya sama sih sebenarnya. Oke, atau kalau mau cepet yang biasa pakai shortcut ya, suka pakai shortcut, kalian bisa ketik C. Jadi C enter begitu. Nah, circle pertama itu selalu center radius. Jadi klik kiri, geser, nanti dari center kita masukkan radiusnya. Misalkan di sini saya masukkan 30, enter. Berarti kita objek ini adalah radiusnya 30. Itu yang pertama. Yang kedua, circle center diameter. Jadi dari tengah ya, saya klik kiri, nanti kursornya dia seperti ini. Ya, terus terang sih untuk center diameter saya jarang menggunakan untuk menggambar. Jadi tapi ini ada poin seperti ini dari center ke diameter. Jadi ini saya masukkan 60 misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada center to point. Nah, ini sering kita gunakan juga to point ya, klik. Jadi klik 1, nanti klik 2-nya di sini. Ya, jadi sebenarnya sih seperti diameter juga ya. Nah, jadi seperti ini ya, saya ulang ya, draw circle to point. Ini saya pilih klik ya, 1, 2, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi circle 3 point. Jadi 3 point ini misalkan kita membuat lingkaran di luar segitiga ini. 1, 2, 3. Jadi ada sebuah lingkaran di mana ujungnya segitiga itu bersentuhan dengan lingkaran. Nah, bagaimana cara membuat lingkaran di dalamnya segitiga?
Kalau membuat lingkaran di dalam segitiga, kita pakai draw, circle, pakai tan, tan, tan. Tan ini singkatan dari tangan, jadi tangan, tangan, tangan maksudnya. Ya, jadi pilih, klik kiri, kemudian klik kiri aja dimanapun ya, maksudnya tidak perlu. Yang penting dia menyentuh garisnya sampai keluar lambang seperti ini. Klik 1, klik 2, klik 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia dengan sendirinya akan membentuk lingkaran yang radiusnya ditentukan sendiri oleh AutoCAD supaya menyentuh ke 3 sisi ini. Kemudian yang terakhir adalah tangan radius. Jadi tangan itu menyentuh, kemudian beri R. Tangan, kemudian radiusnya berapa? Misalkan 50 gitu ya. Maka ini akan menyentuh, kemudian diberi radius. Nah, itu tentang circle. Kemudian polygon. Jadi gini, polyline rectangle itu sama karakternya adalah garis polyline. Karena kan ujungnya mereka nyambung ya. Nah, polygon sama rectangle itu sama. Tapi kalau polygon itu hanya bisa bikin kotak. Rectangle itu hanya bisa bikin kotak. Kalau polygon kita bisa bikin banyak sisi. Minimal 3 sisi. Jadi kalau kita mau bikin segitiga sama sisi bisa maksimal 1000 sekian gitu. Saya lupa 1200 berapa sampai nyaris membentuk lingkaran. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sebuah objek bikin segi 6 atau segi 5, maka kita akan menggunakan draw polygon. Polygon ya. Polygon. Nah, polygon itu ada 2 cara ya. Maaf, ini saya ulang lagi, maaf. Draw polygon. Kemudian tentukan berapa sisi. Jadi di sini misalkan saya mau 5 sisi. Jadi kita ketik dulu angka 5, enter. Nah, kemudian dia minta center. Di sini poligonnya sentuhkan dulu ke lingkaran, sentuhkan dulu, kemudian di sini ada tanda plus, silahkan diklik. Nah, nanti ada 2 pilihan, inscribe in circle atau circum about circle. Jadi kalau kita pilih inscribe, kemudian kita taruh di ujung seperti ini ya, maka jadinya poligon di dalam lingkaran. Jadi seperti ini. Kemudian saya ulang lagi ya, draw polygon, masukkan nilai 5, kemudian center, klik kiri. Kali ini kita coba circum about circle. Jadi kalau kita klik maka nanti akan di posisinya pasti di luar lingkaran. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita mendapatkan objek-objek seperti ini, caranya kita bikin poligon. Jadi poligon itu bisa minimal 3 sisi ya, bisa segitiga sama sisi, atau maksimal kalian kalau mau 8 sisi boleh, 10 sisi boleh, silahkan. Nah, begitu. Nah, ini tentang tools drawing, saya tambahin ada 2, yaitu circle sama polygon. Kemudian tentang tools modify, jadi ada tools modify. Tools modify ini kan ini kita sudah pelajari ya, erase, copy. Nah, kita belajar offset dan array. Jadi kita pilih offset ya, offset. Nah, offset itu pertama kali itu kita harus tentukan jaraknya. Ya, jadi kalau offset caranya ya modify, offset, kemudian langsung tentukan jaraknya. Nah, di sini jaraknya misalkan saya ambil 10 gitu ya, misalkan 10 gitu. Nah, kemudian pilih objeknya, klik kiri. Nah, kemudian arahkan keluar atau ke dalam. Jadi offset itu menggandakan, bentuknya sama tapi besar dan kecilnya berubah. Jadi kalau gini saya geser kursornya keluar, klik, nanti akan menggandakan begitu. Jadi pilih lagi, klik kiri, keluar lagi, klik kiri. Atau yang ini, pilih klik kiri, masuk ke dalam, klik kiri.
pilih lagi, klik kiri ya. Jadi offset itu menggandakan, bentuknya sama tapi besar kecilnya bisa kita rubah. Atau seperti ini. Pilih seperti ini. Ya, oke, saya ulang ya. Untuk perintah offset, modify, offset ya. Langsung tentukan jarak, langsung diketik tentukan jarak. Saya masukkan nilai misalkan 15, enter gitu ya. Kemudian pilih, geser kursornya, klik kiri, geser kursornya, klik kiri, saya geser ke dalam, klik kiri. Kalau sudah selesai, enter ya. Itu adalah offset. Coba oke. Modify array. Nanti saya ajarin hanya rektangular sama polar array. Rektangular itu apa, polar apa. Oke, kita pilih array rectangular. Nah, langkah pertama setelah masuk array rektangular, kita pilih dulu objeknya. Kita pilih dulu objeknya ya, klik kiri. Setelah itu enter. Oke. Nah, begitu enter perhatikan ribbon di atas ini ya. Perhatikan yang atas. Untuk versi lama dia punya window sendiri ya untuk versi lama, tapi yang penting adalah memahami kolom, row, level dan sebagainya ya. Tipenya apa gitu. Jadi ini adalah tipenya rektanguler. Rektanguler itu kalian mengcopy atau menggandakan langsung banyak. Jadi tidak di-copy satu persatu tapi langsung banyak. Kita bisa copy kolom dan row-nya langsung nilainya di berapa. Jadi untuk misalkan ya, kita menggandakan, kita cek dulu nih. Kolom 4. 4 itu ini 1, 2, 3, 4. Terhitung dari asal. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian row itu kan baris ya. Yang mendatar. Yang mendatar 1, 2, 3 sesuai data. Ya. Nah, between itu adalah jarak. Jaraknya itu bukan ini. Jaraknya itu dari as ke as. Atau dari ujung ini ke ujung ini. Jadi jarak dari kolom maupun jarak between row itu bukan dari di sini, bukan dari sini dan sini. Tapi dari paling mudah dibaca adalah dari ini as ke as. Nah, ini jaraknya 15. Kemudian dari sini ke sini ini adalah jaraknya 30. Nah, kemudian untuk level ini kalau 3D ya, jadi yang naik ya. Kalau ini 2D maka kita hanya 1 dan 2 aja. Kalau sudah selesai atau kita ngubah row-nya, maaf ya, row-nya saya ganti 6. Kolomnya, nah ini otomatis berganti 6. Kolomnya saya tambahin lagi 8. Nanti ini akan tambah 8. Jadi kita langsung mengcopy banyak. 8, ini 6. Silahkan di close. Ya. Nah, ini hanya berlaku untuk yang versi baru ya. Untuk versi yang lama nggak berlaku, bahwa array itu kalau kita klik maka dia menyatu. Menyatu itu dia masih menjadi seperti satu grup. Nah, di dalam array itu ada tanda-tanda panah ya. Ini ada artinya. Tanda panah yang paling sisi luar, kalau kalian klik kiri, itu bisa nambah. Ini kalau kalian klik kiri, kan jadi warna merah tuh, bisa kita kurangin. Yang paling luar, klik, bisa nambah. Yang paling luar ya, klik kiri, ini bisa nambah. Itu tanda panah yang paling luar. Nah, tanda panah yang di dalam, yang di sini, ini mengatur jarak. Jadi kalau kalian klik kiri warna merah, nanti kalian bisa ngatur jaraknya, bisa ngawur, digeser saja, ya, atau masukkan nilainya. Saya mau jaraknya bukan 20, bukan 15 tapi 30. Enter, maka jaraknya bendanya menjadi 30. Ini ya, klik. Ini jaraknya 30, saya mau kurangin misalkan 25. Nanti jaraknya akan berbeda. Itu ya, klik. Ini klik kiri, masukkan nilainya.
Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini tentang array. Nah, array ini kalau kita mau pecah, kita mau nggak dalam satu grup, itu kalian bisa gunakan perintah modify explode. Jadi kalau kita mau meng-break ya, memecahnya, modify explode. Nah, ini akan menjadi sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah sendiri-sendiri kita nggak bisa edit geser-geser seperti tadi. Seperti itu ya. Jadi ini tentang array rektanguler. Saya ulangi lagi ya caranya. Saya ulangi lagi. Oke, perhatikan. Modify array rektanguler array ya. Pilih objek ya, klik kiri ya, enter ya. Oke, kalian bisa ganti di sini nilainya, jumlah kolom, jarak, jumlah row, jarak. Kemudian bisa langsung close array, klik kiri. Kemudian untuk edit row dan kolom, pilih array, klik kiri. Nanti keluar icon row, arrow ya, icon panah. Icon panah klik kiri, ini bisa tambah. Icon panah klik kiri bisa tambah. Icon panah di dalam klik kiri bisa membuat jaraknya berubah. Masukkan misalkan. Ini juga begitu ya. Ini saya masukkan. Ya. Nah, itu adalah cara array untuk cara array rektanguler. Kalau mau ini di break tidak menjadi satu kesatuan, perintahnya adalah modify explode. Ya, oke. Kita lanjut array berikutnya. Modify array. Nah, ini ada polar array. Polar array itu caranya sama. Modify array, polar array, select object ya, enter. Nah, oke. Kemudian di sini permintaannya adalah senternya di mana. Jadi polar array itu menggandakan memutar. Ya, jadi senternya misalnya saya letakkan di ujung sini. Klik kiri. Nah, begitu senternya kalian klik, maka di ribbon ini berubah. Nah, ini kan berubah. Nah, yang kita ubah mana? Misalkan item. Item itu jumlah yang digandakan. 1, 2, 3, 4. Di sini kan 6 ya. Kalian bisa pilih misal enter. Maka ini jadi 12. Kemudian ini 360 derajat. Mungkin kita hanya mau separuh aja 180 derajat. Maka dia 180 derajat. Maksudnya adalah separuh dari lingkaran. Itu ya. Saya kembalikan 160. Begitu selesai, silahkan close. Ya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, kalau ini dipilih pun sama ya. Jadi ini masih ada seperti ini tanda-tanda poin dan tanda panah ya. Nah, ini bisa kita edit. Misalkan yang kita bisa edit adalah poinnya. Jadi poin center poinnya itu kalau kita klik kiri, ini bisa kita klik seperti ini. Nah, ini jaraknya kita bisa. Jadi jaraknya ini bisa kita geser. Jadinya seperti ini ya. Nah, di sini ya, klik atau kita cross seperti ini. Nah, ini kan kita cross ya. Jadi ini klik kiri ya, kemudian geser. Nah, kemudian ini adalah berapa derajatnya. Nah, ini bisa dirubah. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, yuk saya ulang lagi ya. Array polar, modify, array, polar array. Pilih, klik kiri ya, enter. Nah, kemudian tentukan base point. Tentukan base point, klik kiri. Oke, kemudian di ribbon-nya akan berubah. Dan yang kita ubah adalah item
Misalkan 12 item, ya, klik, nanti dia jadi 12. Setelah itu close array. Nah, setelah close array, pilih klik kiri ya di sini. Maka kemudian kalau untuk mengubah posisi sumbu putar, ini diklik, kemudian mouse-nya digeser. Nah, seperti itu. Ya. Jadi materi tools-nya sudah selesai. Tidak perlu dipikirkan, nanti dicoba dan dengan sendirinya akan hafal, karena kalau misalkan kita menggunakan perintah ini pada waktu kita menggunakan tools ini waktu gambar ya. Oke, tapi kita coba dulu sih, ini ada exercise array dan circle. Nah, ini ada circle. Nah, ini ada exercise array dan circle ya, biar tidak membosankan. Jadi begini, ini ceritanya adalah kita bikin circle ya. Kemudian kombinasi copy. Oke. Maaf. Ini harus lurus ya. Kombinasi dengan copy, select, enter. Ya. Kemudian kombinasi dengan trim. Jadi tools trim yang kita pelajari ini kita pilih semua. Enter. Oke. Kemudian kombinasi dengan perintah len. Ini kombinasi dengan perintah len. Nah, kemudian kita coba perintah yang barusan kita pelajari. Modify array rectangular. Kita pilih. Enter. Kolomnya 1. Nah, row-nya berapa? Atau saya biarkan. Kita enter aja. Kenapa kita enter? Karena di sini kita bisa geser. Ya kan? Bisa geser. Ini ada tanda panah kan? Kita geser. Kalau mau tambah, ini bisa digeser ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian baru di trim. Kita coba lihat apakah bisa di trim. Nah, array kalau belum di-explode tidak bisa di trim. Jadi di-explode dulu. Kemudian baru di trim lagi. Trim. Kemudian kita delete. Oke. Nah, saya ulangi lagi materi yang kemarin, mirror ya. Mirror, ini kan materi yang kemarin ya, minggu kemarin, kita ulangi lagi. Pilih, enter, kita mirror. Nah, terakhir kita coba materi yang barusan. Array, polar, select semua, enter, klik kiri. Nah, ini terserah kalian mau berapa, 6 atau saya mau kasih 8 dah. Nah, jadi seperti itu, enter. Ya, jadi ini latihan yang materi yang barusan saya berikan sama kombinasi dari minggu sebelumnya. Ya. Oke, kita lanjut ke materi yang penting, yaitu dimension multi-tag heads. Jadi, dan bagaimana cara membuat sebuah grid ya. Karena kan materi berikutnya kan yang pertama adalah multi tag dan single tag, karena selama ini kemarin kita masih menggunakan single text. Cuman kalau muncul sebuah pertanyaan apakah harus menggunakan multi tag atau single tag, itu tidak ada ini ya, tidak ada acuan yang harus, tidak, yang penting ada muncul tulisan. Cuman saya tetap akan memberi kalian bagaimana cara membuat teks dengan multi text. Jadi yang pertama adalah saya bikin dulu materi pertama, multi text. Multi text itu apa sih? Draw text ya. Di sini ada single line text dan ada multi line text. Selama ini kita sudah menggunakan ini di 2 sesi, kita coba belajar multi line text. Kita pilih multi line text ya. Nah, nanti di kursornya ada muncul seperti ABC gitu, ada semacam huruf ABC. Kemudian saya di luar aja ya, klik kiri, dia minta semacam seperti window. Jadi klik kiri muncul seperti window seperti ini, klik kiri. Nah,
kemudian secara otomatis ribbon-nya kalian akan berubah. Jadi semacam kayak seperti apa ya? Di sini ini ada rata kiri, rata tengah, kemudian jenis dari hurufnya seperti apa. Ini kita bisa langsung ganti di sini ya. Misalkan kita menggunakan Arial gitu. Kemudian di sini juga ada tinggi teks. Tinggi teks kita bisa langsung mau tinggi berapa. Misalkan di sini saya mau masukkan 200. 200 tingginya. Tinggal diketik 200. Seperti itu. Ya. Maaf. Draw text, multi text. Ya. Oke. Nah, ketik 200 kemudian enter. Nah, kemudian kita langsung tinggal ini paragrafnya saya mau rata tengah, center gitu ya. Tinggal diketik aja seperti biasanya sih, seperti kemarin misalnya kamar. Langsung enter. Nah, persen P itu untuk plus minus bisa diketik di sini juga, atau kalian klik kanan. Di sini ada spesial simbol. Di sini ada simbol. Ya, jadi kalau klik kanan di sini ada simbol. Nah, di sini lebih lengkap ya simbolnya dan tidak perlu menghafalkan. Di sini ada plus minus yaitu persen P, derajat itu ini, diameter itu ini gitu ya. Kita ambil plus minus 0,0 itu ya. Setelah itu jangan lupa kita close. Jadi ada close text editor. Nah, bedanya dengan single text adalah kalau multi line text ini menjadi satu paragraf. Kalau single line text kan pisah ya. Oke. Kemudian kalau ada yang tanya, Bu, saya pakai mana? Kalau itu nggak ada acuan, jadi kalian pakai mana aja yang kalian bisa gitu. Cuman saya akan memberikan bagaimana multi line text. Di multi line text ini kalau double klik ya. Jadi kalau di multi line text ini kalau double klik kiri edit text, maka kita bisa langsung masuk lagi ke sini. Begitu ya. Nanti kalian lengkapi aja semuanya di sini. Nah, itu adalah multi line text. Sebelumnya adalah single line text. Nah, kemudian selanjutnya adalah heads. Heads itu arsir ya. Bagaimana cara kita bikin arsir? Untuk arsirnya ada di draw, heads, ya. Oke, munculnya seperti ini di versi-versi yang baru. Di versi lama ada seperti window sendiri, tapi sama aja sebenarnya. Nah, yang paling penting di sini adalah cara untuk memasukkan area teks. Di sini ada dua, pick point dan select object. Kalau yang sekarang saya berikan pick point, ya. Jadi pick point ini kalian arahkan kursornya ke area yang akan kita mau arsir ya, yang mau diberi heads. Jadi misalnya kalau kita mau arsir di sini ya letakkan aja di sini. Ya. Nah, kita mau arsir di sini ya, klik kiri. Nah, kemudian setelah kita masukkan, maka kita harus ke pattern. Pattern itu untuk menentukan kita tuh mau patternnya atau bentuk arsirnya seperti apa. Jadi di sini patternnya macam-macam ya. Misalkan kalau ini saya mau bentuk pattern seperti ini. Nah, kita bentuk pattern seperti ini. Kemudian di sini ada scale. Jadi setelah ganti pattern ya di area sini ya. Kemudian di sini ada properties. Nah, di sini scale. Scale ini penting supaya kita bisa ngatur patternnya lebih besar atau lebih kecil. Jadi misalnya patternnya saya kasih nilai 2, jadi lebih besar. Kalau kita mau patternnya dia lebih kecil, lebih rapet, maka saya beri nilai 0,5. Dia akan lebih rapet. Gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, close head creation. Nah, pattern ini udah selesai. Oke. Jadi ini saya buat pattern. Saya lanjutkan ke pattern bawahnya. Tapi sebelumnya saya ganti dulu. Jangan lupa ya, kita harus selalu ganti arsirnya atau layernya. Maaf, di sini belum ada, jadi saya beri satu layer, namanya layer
heads misalkan warnanya karena arsir maka harus tipis ya. Oke, kemudian saya aktifkan layer heads. Oke, kemudian kita kembali ke draw heads. Kalau kalian mau shortcut itu bisa ketik H enter ya, jadi H enter. Kemudian pick point kita letakkan di sini, klik ya, klik kiri ya, kemudian masuk pattern untuk mengubah pola heads. Misalkan saya mau ganti di sini ya tipenya. Oke, kemudian di sini properties yang penting adalah scale. Scale ini menentukan kerapatan ya. Jadi renggang atau rapat dari heads. Di sini saya masukkan 2. Nah, ini lebih ini ya. Atau 1 aja biar pas. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, begitu. Jadi itu adalah cara untuk membuat arsir. Ini kalian harus bisa. Nah, cara buat grid yang pasti adalah kita bikin dulu apa namanya layer. Kemudian saya tulis grid. Gitu ya. Grid ya. Kemudian warnanya sih kalau saya sarankan terserah. Yang paling penting justru adalah di line width. Karena pada waktu di print tebel tipis itu jauh lebih penting dari colornya ya. Kita pilih misalkan warna ini. Oke. Nah, grid ini line type-nya bukan garis lurus tapi garis putus-putus. Jadi kita load, kita coba cari garis tipe lain. Di sini saya pilih dash dot. Setelah itu oke. Nah, kita pilih dash dot. Oke, jadi tipe garisnya adalah tipe garis dash dot. Setelah itu oke. Nah, grid ini sih tidak ada acuan harus seperti apa, cuman biasanya biar mudah saya bikin sebuah garis hanya untuk biar rapi gridnya. Jadi saya bikin sebuah garis seperti ini. Ya, misalkan. Nah, untuk bikin grid ini biar sama, bikin apa? Boleh enggak pakai line? Boleh pakai line, atau boleh enggak garis ini langsung gitu ditarik gitu ya, kita klik kemudian ditarik garis asnya kemudian dijadikan garis grid. Tidak apa-apa juga, cuman di sini saya tambahin satu draw yang namanya construction line. Jadi construction line itu adalah garis tidak terhingga. Jadi kita itu nggak tahu ujungnya di mana. Yang penting garis ini lurus. Ujungnya kita nggak tahu. Maka construction line adalah garis tidak terhingga. Ya, jadi perintahnya kita ganti dulu layernya menjadi layer grid, draw, construction line atau garis tidak terhingga. Ya. Kemudian tanda panah ke bawah. Pakai di keyboard ini kan ada tanda arah panah ke bawah. Kita pilih horizontal. Ya, saya pilih horizontal. Kemudian saya pilih di sini. Jadi langsung dia tidak terhingga. Nah, garisnya setelah itu enter. Jadi garis ini tidak terhingga. Jadi jangan coba-coba mencari ujungnya. Gak bakalan ketemu. Ya, kalau sudah selesai baru kita trim. Kita trim di sisi ini. Enter. Kemudian kita ini. Enter. Kemudian baru saya delete. Ya. Maaf, ini saya delete dulu. Ya. Kita coba bikin garis grid yang vertikal. Saya bikin dulu garis bantu di sini. Oke. Kemudian draw construction line. Ya. Tanda panah ke bawah. Kita pilih vertikal. Nah, ini kan sudah vertikal, jadi tinggal di zoom deket gitu nggak apa-apa. Kita klik ini.
Ini terus ini kan butuh juga di sini ya. Kemudian di sini juga. Setelah selesai, enter. Kemudian baru kita trim. Modify, trim. Enter. Setelah itu di delete. Selesai. Nah, garis gridnya udah selesai. Maaf. Ya, saya delete dulu. Oke, jadi garis gridnya udah selesai. Tinggal garis grid itu garisnya kan harus kelihatan putus-putusnya ya. Dan di sini karena line tab scale-nya masih 1, jadi garisnya tidak terlihat kalau di model. Karena saya belum masuk ke layout, jadi kita bicara di model. Nah, ada beberapa cara sih caranya. Kemarin Pak Andi udah share di grup, tapi saya juga akan ngajari dengan cara lain, dengan properties, Ctrl 1. Ya, jadi kalau Ctrl 1 itu kan keluar properties, nanti keluar data. Nah, sekarang perhatikan. Garis ini masih belum kelihatan putus-putus. Kita pilih, ya, di properties nanti keluar line type scale. Nah, line type scale ya. Nah, ini kita ganti aja, nilainya tambah 100 misalnya. Nah, ini udah kelihatan putus-putus. Kalau terlalu besar langsung aja ganti, misalkan 50. Nah, ini garis putus-putusnya sudah terlihat. Atau terlalu ini ya. Oke. Nah, jadi satu garis kita pilih, Ctrl 1, jadi Ctrl 1, pilih garis, pilih line tab scale, kemudian ubah nilainya. Ya, kemudian ubah nilainya. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya gini, pasti pertanyaan, males kita mengganti satu persatu setiap garis. Jadi satu persatu ini kita ganti ya. Kalau rumahnya kecil tidak masalah, tapi kalau sudah kita bangunannya besar, kita kan tidak mungkin satu persatu kita garis. Nah, di sini saya ajarin yang namanya match properties. Match properties. Jadi match properties itu letaknya ada di sini. Fungsinya apa? Perhatikan ya, selain mengubah layer, dia juga mengubah line tab. Kita perhatikan, pilih match properties. Ya, begitu kita pilih match properties, kursor kalian akan keluar seperti kuas. Kemudian pilih, jadi ini pilih dulu, ya pilih dulu, klik kiri, kemudian lanjutkan ke sini. Ini akan otomatis semua ikut. Ya, saya ulang ya, saya undo ya. Oke, match properties, ini dipilih, klik kiri, kemudian di cross gini aja, enter. Kemudian apa saja yang bisa match properties? Perhatikan heads. Nah, perhatikan di sini memang saya sengaja membuat heads itu memang beda dan layernya juga beda. Nah, sekarang kalau kita lihat heads yang bawah dengan heads yang atas beda. Kita match properties, pilih heads yang bawah, klik kiri, pilih heads yang ini, klik kiri, enter. Jadi nanti heads-nya sama, layernya pun sama. Ini adalah fungsi dari match properties. Oke, nah selanjutnya kita ke circle, karena kita mau bikin lambang-lambangnya ya 1, 2, 3 itu ya. Jadi saya zoom aja di sini. Nah, kita bikin circle. Circle-nya saya gunakan 2 point. Dari ujung ini ya. Saya ketik 500, enter. Nah, ini kan sudah ada circle. Kemudian draw, saya gunakan single text. Ya. Tingginya klik kiri, tingginya misalkan 300 misalkan, enter. Saya ketik 1, enter 2 kali. Nah, ini kita geser aja lurus gitu ya, lurus, kemudian di copy. Nah, kalau ini sih standar ya, di copy saja, modify, copy biasa aja,
enter, poinnya di sini. Nah, kemudian double klik kiri 2, double klik kiri 3, double klik kiri 4. Nah, kemudian kita copy semua, enter, ini taruh di atas ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang sisi kiri dan kanan pun sama. Jadi saya selesaikan sekalian. Select, enter. Ini. Oke. Kemudian ini kalau yang horizontal sudah angka, yang vertikal harus huruf. Jadi ini huruf B, C, D, ini E. Maaf, E besar ya. Oke. Kemudian jangan lupa di copy, enter. Nah, ini letakkan di sini. Oke. Nah sekarang dimension. Jadi di dimension di AutoCAD itu bukan garis yang kita ketik, tidak. Dimension di AutoCAD itu memang betul-betul menunjukkan bahwa jarak itu seperti itu nilainya. Jadi itu adalah real. Jadi kalau kita memang salah gambar itu nanti dimensionnya akan menunjukkan nilainya salah. Nah, dimension ini itu perintahnya adalah di dimension. Oke. Dimension, linear. Nah, jadi pada waktu kalian pertama kali bikin dimension, ini pasti muncul seperti ini. Jadi tulisannya kecil, nggak kelihatan, kemudian arrowheads-nya juga nggak kelihatan. Tapi sebenarnya dimension itu sudah ada. Nah ini, dan settingannya memang sangat kecil, gitu ya. Jadi caranya adalah sebelum kalian membuat dimension, kita harus bikin dimension style baru. Dimension style, nih ya. Oke, ada yang bertanya, Bu, ini gimana? Saya sudah bikin PDF tutorial khusus untuk ini. Jadi kalian tidak usah khawatir, nanti kalian ikutin aja di tutorial PDF-nya. Ya. Jadi caranya adalah dimension, new dimension style, atau format dimension style. Oke, new, kemudian beri nama. Ukuran, misalkan seperti itu. Namanya terserah. Continue. Oke, step pertama lens, ya lens, fixnya dinyalakan, ininya beri nilai 5. Step kedua symbol and arrow. Nah ini kalian ganti, mau simbolnya panah atau ini ada banyak pilihan. Misalnya architectural ticks saya pilih. Kemudian arrow size nilainya 1. Step ketiga, teks. Nah, teksnya ininya nanti bisa kalian klik di sini untuk bikin tipe baru. Misalkan new, saya bikin Arial. Oke. Nah, ini kita ganti Arial misalkan. Oke. Yang lainnya jangan diapa-apakan, langsung apply, close. Nah, ini kita ganti Arial. Nilainya, tingginya, text size-nya 2. Ya, sorry, 2 sini ya. Kemudian text alignment-nya align with dimension line. Step berikutnya fit. Ini nilainya 100 karena nanti di print skala 1:100. Jadi nilainya 100. Step berikutnya primary unit, trailing harus nyala. Setelah itu oke. Terakhir ukuran dipilih, set current, close, baru kalian bisa bikin dimensionnya. Jadi dimension linear, oke. Letakkan di sini, klik kiri,
geser ya, klik kiri. Nah, ulangi. Dimension, linear, klik kiri, geser. Ya, begitu terus. Ya, dimension, linear, pilih, klik kiri ya, klik kiri, terus geser, klik kiri. Totalnya, dimension, linear, klik kiri, geser ke sini, klik kiri, terus nah ini ada totalnya. Oke ya, oke. Kemudian kita coba linear dari bawah ini, sini, ini kan, oke. Perhatikan, dimension, continue, nanti kalian tinggal continue, gitu. Tapi itu terserah sih, kalian boleh pakai satu persatu biar yakin nggak salah, boleh. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan sampai selesai. Nah, ini bikin sesuai dengan gridnya. Nah, ini 400, ini sama sini ke sini. Ya. Ini juga misalkan ya. Ini dari sini. Kemudian dari sini ke ini ya, saya lengkapi sekalian. Ini terakhir. Nah, jadi gambar kalian sudah lengkap, ada teks, ada heads, ada dimension juga, seperti itu. Oke, saya sharing coba untuk memperlihatkan isinya tutorialnya seperti apa ya. Nanti saya share sebentar. Oke, jadi oke, sebentar. Oke, jadi di sini kan ada di e-learning ya, ada tutorial dimension style. Nah, ini kalian download yang tadi saya berikan di kuliah hari ini, itu ada semua, step satu persatu ada semua. Jadi kalian nggak usah terlalu, wah gimana tadi banyak sekali settingannya, nggak apa-apa, di sini sudah saya siapkan. Nah, bentuknya seperti apa? Sebentar ya. Sebentar, saya bukakan bentuknya seperti apa untuk tutorialnya. Nah, jadi ini nanti yang kalian download tadi, tutorial yang saya berikan hari ini tuh ini. Jadi step pertama, nah ini step kedua. Kalian ikutin aja. Ini persis dengan yang saya berikan hari ini. Nilainya berapa? Untuk bikin ini seperti ini. Ya. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau yang tadi saya berikan lupa atau settingannya terlalu banyak. Tapi ini saya sudah siapkan karena settingan dimension ini banyak sekali yang pasti lupa. Pertama kali kalau belajar itu yang paling sering dilupakan adalah settingan dimension. Jadi ya udah saya siapkan tutorialnya dalam bentuk PDF aja supaya mudah untuk dipelajari. Begitu. Oke. Begitu aja Pak Yusuf, udah jam 11, cukup lama. Ada pertanyaan mungkin anak-anak yang lainnya mengenai. Bu, permisi mau tanya. Iya. Itu kan ada yang Dena sama tampak ya Bu ya? Iya. Tapi yang sekarang belajarnya Dena dulu, yang tampak masih nanti. Udah, nan tampak juga langsung dibikin. Tapi boleh beda file? Boleh beda file, boleh satu file. Oh iya, oke. Jadi ya, jadi untuk misalnya gini ya, kita kan kita kalau ngerjain jangan langsung berpikir 3 itu ya, kita pikirkan satu persatu. Jadi misalkan kalian yang paling kalian pahami untuk tugas hari ini adalah denah, karena kan sudah 2 kali mengerjakan. Oke, denah tinggal ditambahin dimension. Jadi kalian kerjakan dulu yang kalian bisa di denah. Nah, untuk tampaknya kalian masih ada jeda sekitar 1 minggu, itu kalian kerjakan. Nah, di tampaknya
itu gunakan penggaris untuk mengukur itu. Kalau masih bingung, nggak apa-apa nanti tanya ke saya atau ke para tutor. Bu, ini kalau saya ukur 2,5 cm itu artinya berapa ya? Nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Ya, gitu. Jadi kalau untuk untuk tampak belakang dan tampak depan itu saya beri kalian challenge untuk benar-benar saya nggak memandu kalian dari nol, tapi gimana caranya bisa menggambar dengan garis, dengan kopi, dengan lain-lain itu untuk jadi seperti itu. Ya. Oke. Ya, makasih Bu. Iya, ada pertanyaan lagi? Ya Bu, berarti untuk tugas hari ini denah ya Bu ya? Dikumpulkan di Google Drive? Enggak Pak, kalau tugas untuk absen studio ketiga itu tugasnya minggu kemarin lah Pak, yang dikumpulkan. Ya, terus tugas hari ini SAA 1 sudah masuk SAA 1A itu dikumpulkan targetnya minggu depan Pak, untuk absen juga minggu depan. Tapi biasanya kalau anak-anak langsung mengerjakan sekarang yang nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi dia bebas minggu depannya. Baik, berarti untuk absen ketiganya nanti dilihat dari Google Drive ya Bu ya? Iya, dari Google Drive, dari tugas yang denah kemarin. Ya. Jadi ada kesempatan mempelajari ini, tapi juga ada tantangan. Kalau mempelajari nggak ada tantangan, kadang ini tidak semangat ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti pertanyaannya bisa via grup, karena belum ada pertanyaan. Saya akhiri dulu untuk materinya karena cukup panjang, udah 1 jam lebih ya. Kita udah masuk studio 2 ini ya Pak Yusuf ya, 11.07. Oke, jadi terima kasih semuanya. Saya tunggu pertanyaannya. Terus semoga saya bisa mengedit Zoom hari ini, nanti saya share ke kalian sehingga kalian bisa mempelajari lagi tentang head, circle dan sebagainya. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Yusuf untuk melanjutkan kelasnya. Ya, terima kasih Bu Desi. Ya, teman-teman, sebelum kita studio mandiri ya.